Selamat malam Pak Junri dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 9 akan mengkaji topik utama Sustainable Development Goals atau SDG 4 dengan mengambil fokus terhadap suara dari ujung negeri. Next slide. Kami memiliki 9 anggota kelompok. Yang pertama ada Tiara, Kania, Dini, Yafi, Ibrahim, Ardiansyah, Niki, Amel, dan Muhammad Syailendra. Next slide. Untuk topik pertama akan dibawakan oleh Lendra. Untuk Lendra, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Pada slide ini, kita melihat bahwa pemerataan pendidikan merupakan bagian dari target global SDG 4, yaitu menciptakan pendidikan yang inklusif dan berkualitas. Namun, dalam konteks Indonesia, implementasinya masih belum merata. Kesenjangan antara wilayah, perkotaan, dan daerah 3T masih cukup signifikan. Hal ini diperkuat oleh data IPM tahun 2024 yang menunjukkan bahwa wilayah Indonesia Timur, khususnya Papua, masih tertinggal dibandingkan wilayah Barat. Selain itu, pembangunan pendidikan saat ini cenderung terfokus di kota besar, sehingga daerah pedalaman belum mendapatkan perhatian yang setara. Next slide. Permasalahan yang terjadi tidak hanya bersifat umum, tetapi juga sistematik. Salah satu isu utama adalah krisis distribusi tenaga pendidikan di daerah terpencil. Kondisi ini menyebabkan banyak guru harus mengejar beberapa kelas sekaligus atau dikenal dengan multi-grade teaching, yang berdampak pada menurunnya kualitas pembelajaran. Selain itu, keterbatasan infrastruktur serta kondisi bangunan sekolah yang kurang layak juga menjadi hambatan serius. Ditambah lagi, akses geografis yang sulit membuat kegiatan belajar menjadi tantangan tersendiri bagi siswa di daerah pedalaman. Next slide. Berdasarkan permasalahan tersebut, iklan layanan masyarakat, Suara dari Ujung Negeri, dirancang sebagai media, advokasi, dan edukasi publik. Secara umum, tujuan utamanya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap pentingnya pemerataan pendidikan. Secara khusus, ILM ini bertujuan untuk membangun awareness terhadap kesenjangan yang terjadi, mendorong kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta, serta memperkenalkan solusi pendidikan berbasis kearifan lokal. Selain itu, ILM ini juga menjadi sarana untuk mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam mendukung keadilan akses pendidikan di seluruh Indonesia. Next. Kemudian dilanjutkan dengan manfaat bagi masyarakat, manfaat ILM. Yang pertama itu adalah manfaat bagi masyarakat, di mana iklan layanan masyarakat memberikan dampak positif langsung kepada masyarakat sebagai audiens utama, di mana manfaat tersebut antara lain adalah yang pertama, meningkatkan kesadaran atau awareness terhadap isu-isu penting seperti kesehatan, lingkungan, keselamatan, dan sosial. Kemudian yang kedua adalah memberikan edukasi mengenai perilaku yang benar, misalnya pentingnya menjaga kebersihan, disiplin berlalu lintas, atau pola hidup sehat. Kemudian yang ketiga adalah mengubah perilaku ke arah yang lebih baik, seperti mengurangi kebiasaan merokok, membuang sampah sembarangan, atau penggunaan plastik yang berlebihan. Kemudian yang keempat adalah mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan sosial, seperti donor darah, vaksinasi, atau program lingkungan. Kemudian yang terakhir adalah membantu masyarakat mengambil keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang jelas dan terpercaya. Next. Kemudian manfaat ILM yang kedua adalah bagi pemerintah atau stakeholder. Bagi pemerintah dan pihak terkait, iklan layanan masyarakat memiliki peran strategi dalam mendukung kebijakan publik, di mana antara lain pertama sebagai sarana komunikasi kebijakan kepada masyarakat secara luas dan efektif. Yang kedua, meningkatkan keberhasilan program pemerintah seperti kampanye kesehatan, pendidikan, atau keselamatan publik. Kemudian yang ketiga adalah menghemat biaya sosialisasi karena pesan dapat disampaikan secara massal melalui media-media sosial. Kemudian yang keempat adalah membangun citra positif pemerintah sebagai pihak yang peduli terhadap kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah mendorong kolaborasi dengan stakeholder lain seperti media, organisasi non-profit, dan sektor swasta. Next. Kemudian manfaat bagi kelompok adalah juga memberikan manfaat bagi kelompok atau komunitas tertentu, yang dimana pertama meningkatkan kesadaran kolektif dalam komunitas terhadap isu yang diangkat.
Kemudian yang kedua adalah memperkuat solidaritas dan kepedulian sosial antara anggota kelompok. Kemudian yang ketiga adalah menjadi alat advokasi untuk menyuarakan kepentingan kelompok tertentu, seperti isu lingkungan atau kesehatan masyarakat. Kemudian yang keempat adalah mendorong perubahan perilaku secara bersama-sama, sehingga dampaknya lebih luas dan berkelanjutan. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan citra dan kredibilitas organisasi atau komunitas di mata publik. Next. Baik, selanjutnya pada slide ini kita membahas manfaat iklan layanan masyarakat atau ILM bagi dunia pendidikan. ILM berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan sebagai hak dasar setiap individu. Selain itu, ILM juga mampu menyoroti kesenjangan pendidikan, khususnya di wilayah 3T seperti Papua, yang masih menghadapi keterbatasan fasilitas dan tenaga pendidik. Melalui penyampaian pesan yang luas, ILM dapat mendorong perhatian publik sekaligus mempengaruhi kebijakan pemerintah agar lebih fokus pada pemerataan pendidikan. Tidak hanya itu, ILM juga menjadi alat advokasi yang memperkuat kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Jadi, bisa disimpulkan bahwa ILM bukan hanya media informasi, tetapi juga berperan sebagai alat perubahan sosial dalam dunia pendidikan. Boleh di next slide? Selanjutnya, kita masuk ke pengertian iklan layanan masyarakat. ILM merupakan bentuk komunikasi non-komersial, yang artinya tidak bertujuan untuk mencari keuntungan, tetapi lebih fokus pada penyampaian pesan sosial kepada masyarakat. Beberapa karakteristik utama ILM yaitu bersifat non-profit, mengandung pesan yang berkaitan dengan kepentingan umum, serta memiliki tujuan untuk mengajak masyarakat melakukan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Selain itu, ILM biasanya disampaikan melalui berbagai media, baik media massa seperti televisi maupun media digital seperti YouTube dan media sosial. Dengan karakteristik tersebut, ILM menjadi media yang efektif dalam menyampaikan isu sosial secara luas. Boleh di next slide? Pada slide ini kita membahas tujuan dan relevansi ILM, khususnya dalam mendukung SDG 4, yaitu pendidikan berkualitas. Tujuan utama ILM adalah meningkatkan kesadaran masyarakat, memberikan edukasi, serta mendorong perubahan perilaku agar lebih peduli terhadap isu sosial. Selain itu, ILM juga bertujuan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam mendukung solusi. Dalam konteks pendidikan, ILM memiliki peran penting dalam mendukung pemerataan akses pendidikan, membangun kepedulian sosial, serta mendorong adanya aksi nyata dari berbagai pihak. Dengan demikian, ILM menjadi salah satu media yang efektif dalam membantu mewujudkan tujuan SDG 4, yaitu pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi seluruh masyarakat. Next. Baik, di bagian ini kita bahas dulu tentang komunikasi massa. Jadi komunikasi massa itu sebenarnya adalah proses penyampaian pesan dari satu pihak ke banyak orang sekaligus. Biasanya melalui media seperti televisi, internet, atau media sosial yang kita gunakan sehari-hari. Menurut Dennis McQuell, komunikasi massa memungkinkan informasi disebar secara luas dan cepat ke masyarakat. Artinya, satu pesan bisa langsung diterima oleh banyak orang dalam waktu yang bersamaan. Nah, yang menarik dari komunikasi massa ini adalah pengaruhnya terhadap cara kita berpikir dan melihat suatu isu. Misalnya, apa yang sering kita lihat di media bisa membentuk persepsi kita tentang realita. Makanya dalam pembuatan iklan layanan masyarakat, komunikasi massa jadi sangat penting. Karena lewat media, pesan yang kita sampaikan dalam hal ini tentang pentingnya pendidikan bisa menjangkau lebih banyak orang, meningkatkan kesadaran, dan diharapkan bisa mendorong perubahan sikap di masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke SDGs. Nah, SDGs atau Sustainable Development Goals adalah sebuah program global yang dibuat oleh United Nations pada tahun 2015. Program ini terdiri dari 17 tujuan yang dirancang untuk mengatasi berbagai masalah dunia seperti kemiskinan, kelaparan, perubahan iklim, hingga pendidikan. Tujuan utamanya adalah menciptakan kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan untuk semua orang. Salah satu hal penting dari SDGs adalah prinsip no one life behind, yang artinya tidak boleh ada satupun orang yang tertinggal dalam proses pembangunan. Jadi semua orang tanpa terkecuali berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk hidup lebih baik.
SDGs bukan cuma tanggung jawab pemerintah aja, tapi juga butuh peran masyarakat termasuk kita sebagai generasi muda untuk mendukung dan menyebarkan kesadaran tentang tujuan tersebut. Lalu masuk ke SDGs 4 yang berkaitan langsung dengan iklan yang kelompok kita sudah buat tentang pendidikan berkualitas. SDGs 4 ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua orang bisa mendapatkan pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas, serta memiliki kesempatan untuk terus belajar sepanjang hidup. Nah, artinya pendidikan itu bukan hanya soal bisa sekolah, tapi juga tentang kualitas pembelajaran, fasilitas, dan kesempatan yang sama bagi setiap anak, dimanapun mereka berada. Namun kalau kita lihat kondisi di Indonesia, masih ada kesenjangan pendidikan, terutama di daerah terpencil seperti Papua. Di sana banyak anak yang masih menghadapi keterbatasan seperti kurangnya guru, fasilitas yang tidak memadai, bahkan akses menuju sekolah yang sulit. Nah, dari kondisi itulah kita mengangkat isu ini ke dalam iklan layanan masyarakat dengan harapan bisa membuka mata banyak orang bahwa masih ada ketimpangan yang perlu diperhatikan dan bahwa pendidikan yang layak seharusnya bisa dirasakan oleh semua anak di Indonesia. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk kesenjangan pendidikan di Indonesia merupakan ketidaksetaraan dalam akses proses dan hasil belajar yang dipengaruhi oleh 4 faktor utama. Faktor geografis, yaitu ketimpangan fasilitas dan kualitas guru antara wilayah, perkotaan atau Jawa dengan daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Faktor ekonominya, yaitu kemiskinan menjadi penghambat utama bagi siswa untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi dan membiayai kebutuhan pendukung pendidikan. Untuk disparitas SDM guru, itu adalah distribusi guru yang tidak merata menyebabkan penumpukan tenaga pendidik berkualitas di pusat kota, memicu ketimpangan kompetensi lulusan secara nasional. Celah digital atau digital divide, yaitu ketimpangan akses terhadap teknologi dan internet menciptakan keunggulan akademis yang timpang antara kelompok ekonomi mampu dan kurang mampu. Next. Peran media dalam isu sosial di era digital saat ini, media sosial telah bertransformasi menjadi instrumen utama dalam pembentukan opini publik dan dinamika kebijakan di Indonesia. Media sosial telah mengubah wajah demokrasi di Indonesia melalui pergeseran pola komunikasi dari top down menjadi bottom up. Saat ini masyarakat bukan lagi sekedar konsumen informasi, melainkan produsen opini yang mampu mobilisasi dukungan dan menuntut akuntabilitas pemerintah melalui mekanisme viralitas. Namun, fenomena ini membawa tantangan baru. Pemerintah cenderung terjebak dalam viral-based polisi kebijakan berbasis viralitas, serta meningkatkan risiko polarisasi dan hoaks. Oleh karena itu, sinergi antara kecepatan media sosial dan kredibilitas media arus utama yang didukung oleh literasi digital menjadi kunci utama dalam menjaga kualitas ruang publik. Next. Lalu di sini untuk konsep yaitu langkah kecil, mimpi besar. Tujuannya menggugah kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan bahwa pendidikan yang layak adalah hak setiap anak, termasuk di pelosok Papua. Untuk ide visualnya, scan pertama yaitu fokus pada anak-anak yang berjalan kaki tanpa alas kaki atau menggunakan sendal jepit yang tipis, sedang mendaki bukit atau melewati jalan setapak yang berbatu di pagi hari yang berkabut menuju sekolah. Scan 2, kamera perlahan menjauh, zoom out, menunjukkan landscape alam Papua yang indah namun terisolasi. Terdengar suara tawa mereka yang riang meski perjalanan berat. Scan 3, mereka sampai di sebuah bangunan kayu sederhana dengan atap seng yang sudah berkarat. Dindingnya tidak penuh, namun di dalamnya sudah ada guru yang tersenyum menyambut mereka. Untuk scan keempat, anak-anak duduk di lantai atau bangku kayu panjang yang goyah. Namun, mata mereka menatap papan tulis dengan penuh rasa ingin tahu. Scan kelima yaitu untuk penutup, layar menjadi gelap perlahan, muncul tulisan berwarna putih yang kontras. Selanjutnya, Baik, selanjutnya untuk
slide target audience ini yang kami targetkan pada pembuatan iklan layanan masyarakat kami bagi menjadi dua, yaitu pertama, kita masuk pada segmen masyarakat dewasa atau usia di atas 20 tahun. Mengapa kelompok ini krusial? Karena mereka adalah kelompok produktif yang memegang peran sebagai decision maker di tingkat keluarga dan juga sebagai opinion leader di masyarakat. Ada 3 poin utama yang ingin kami sasar pada target masyarakat dewasa ini. Yang pertama adalah literasi dan kesadaran. Jadi kami ingin membangun pemahaman kritis bahwa pendidikan itu bukanlah sebuah privilege, melainkan hak dasar setiap warga negara. Yang kedua, kapasitas intelektual. Jadi kami mendorong mereka menjadi agen perubahan atau agent of change yang mengadvokasi pemerataan pendidikan, bukan hanya di kota besar tapi hingga ke wilayah yang tertinggal juga. Ketiga adalah fungsi kontrolnya, yaitu masyarakat dewasa ini harus berperan sebagai pengawas kebijakan pemerintah untuk memastikan distribusi sarana pendidikan ini sudah dilakukan secara adil dan merata. Kemudian bagian keduanya adalah target utama kami justru kepada pemerintah dan pemangku kebijakan yang tidak kalah penting, yaitu dalam hal ini Kemdikbud Ristek dan pemerintah daerah. Jadi strategi kami ini berfokus pada satu, dekonstruksi Java-centric. Jadi kami mendesak adanya pergeseran fokus pembangunan dari yang selama ini terpusat di Pulau Jawa menuju wilayah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar. Kedua adalah kesejahteraan guru, yaitu kualitas pendidikan mustahil tercapai tanpa adanya insentif dan fasilitas yang menjamin kesejahteraan tenaga pendidikan, khususnya mereka yang mengabdi di daerah pelosok. Yang ketiga adalah standarisasi infrastruktur, yaitu kami menargetkan bahwa perlu adanya standar kualitas fisik sekolah yang setara di seluruh Indonesia. Hal ini untuk meminimalisir kesenjangan kualitas lulusan. Slide selanjutnya. Kemudian slide selanjutnya ini adalah alur cerita atau storyboard yang kami rancang. Jadi setelah memahami target strategis kami, saya akan menjelaskan bagaimana gagasan tersebut diterjemahkan ke dalam sebuah karya visual. Jadi kami merancang alur cerita video ini menggunakan metode persuasif konfrontatif yang bertujuan untuk menggugah emosi sekaligus memberikan kritik tajam terhadap realitas pendidikan saat ini. Yaitu pada bagian 1 ada pembukaan yang berisi refleksi dan ajakan. Jadi video ini akan dibuka dengan penampilan kami 9 mahasiswa yang berperan sebagai narator sekaligus penggerak opini. Nah, di sini kami menggunakan pendekatan empatik untuk menyampaikan urgensi SDG 4. Tujuannya ini adalah membangun koneksi awal dengan audiens agar mereka merasa memiliki tanggung jawab moral terhadap isu pendidikan ini. Bagian kedua adalah kontradiksi realitas, yaitu expectation versus reality. Jadi memasuki babak kedua ini, kami menyajikan hal ini karena kami melakukan komparasi antara narasi formal media yang seringkali hanya mengekspos keberhasilan pendidikan di kota-kota besar dengan fakta objektif di daerah pelosok. Jadi di sini kami ingin mengungkapkan bahwa adanya disparitas yang lebar antara klaim kemajuan statistik dengan kondisi fisik yang sebenarnya terjadi di lapangan. Yang ketiga adalah kami melampirkan visualisasi bukti empiris dari SDG 4 sendiri ini, yaitu kami menghadirkan 2 aspek utama. Yang pertama adalah dari sisi infrastruktur, yaitu kami tuh mendokumentasikan gedung sekolah yang tidak layak huni serta minimnya fasilitas sanitasi dasar. Yang kedua, dari sisi aksesibilitas. Jadi kami menampilkan tantangan geografis yang ekstrim dan perjuangan fisik para siswa pedalaman untuk mengakses hak pendidikan mereka. Kemudian yang keempat ini, isi dari alur cerita kami menutupnya dengan sebuah call to action, yaitu seruan aksi yang tegas. Jadi kami menuntut komitmen pemerintah dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan pemerataan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Yaitu dengan tujuan utama kami adalah kami ingin menghapus sikap apatis di masyarakat dan mendorong pemerintah agar segera mengalihkan fokus utama mereka pada pemerataan pendidikan. Karena pada akhirnya pendidikan yang berkualitas tidak boleh hanya menjadi hak istimewa bagi mereka yang tinggal di pusat kota saja. Kemudian slide selanjutnya. Untuk slide ini adalah konsep visual dan audio. Yang pertama, setelah menyusun alur cerita yang kuat, aspek pertama ini adalah strategi audio yang kami terapkan. Yang pertama itu ada kualitas vokal atau teknik juxtaposition ini. Jadi pertama terkait kualitas vokal atau voice over dulu, kami menggunakan karakter mahasiswa yang memiliki artikulasi jernih, berwibawa namun tetap persuasif. Yang kedua ada musik latar atau background musik. Nah, di sini aspek musik latar ini kami memilih aspek musik yang
mendebarkan, jadi untuk mendukung alur cerita kami. Yang ketiga, keselarasan audiovisual. Jadi, keselarasan audiovisual ini fokus utama kami adalah menciptakan harmoni yang melengkapi elemen visual tanpa ada distorsi atau kebisingan yang terganggu. Jadi, kami sangat selektif dalam menghindari efek suara. Kemudian ada strategi visual, ada teknik juxtaposition. Kemudian yang kedua ada pemaparan mahasiswa, yaitu dari kami bersembilan. Yang ketiga ada dokumentasi empiris, yaitu bukti-buktinya. Kemudian yang keempat ada transisi dissolve dan juga tipografi and grafis yang berisikan ajakan persuasif untuk peduli terhadap SDG 4. Jadi dengan integrasi antara elemen audio dan juga visual ini, kami berharap audiens tidak hanya melihat data, tapi juga merasakan urgensi dari isu pendidikan yang kami angkat. Selanjutnya proses produksi. Proses produksi itu kebagi menjadi 3, yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Di sini dari awal praproduksi, tahap praproduksi merupakan tahap perencanaan awal yang mencangkup penentuan ide utama terkait kesenjangan pendidikan di daerah terpencil seperti Papua. Pada tahap ini, kelompok melakukan diskusi untuk menentukan ide utama yang akan diangkat, yaitu mengenai kesenjangan pendidikan di Indonesia dengan fokus pada daerah terpencil seperti Papua. Selanjutnya, dilakukan penyusunan konsep kreatif yang menekan pada perbandingan antara kondisi pendidikan ideal dengan realita di lapangan. Setelah konsep ditentukan, kelompok menyusun naskah atau skrip yang berisi narasi yang akan disampaikan oleh masing-masing anggota. Naskah disusun secara terstruktur agar alur cerita mudah dipahami dan mampu menyampaikan pesan secara efektif. Selanjutnya yaitu proses produksi ini. Nah, produksi ini adalah kegiatan utama. Kegiatan utama yang dilakukan perekaman narasi oleh masing-masing anggota kelompok sesuai dengan bagian yang telah ditentukan. Setiap anggota bertanggung jawab untuk menyampaikan narasi dengan jelas. Selain perekaman narasi, tahap produksi juga mencangkup pengumpulan footage yang akan digunakan dalam video. Footage tersebut dapat berupa hasil rekaman sendiri maupun video. Next slide. Di sini yaitu pasca produksi. Tahap pasca produksi adalah tahap penyempurnaan video melalui proses editing. Dan di sini proses editing ini meliputi pemotongan video, menggabungkan antar scene, serta penyesuaian durasi agar sesuai dengan perencanaan. Selain itu, dilakukan juga sinkronisasi antara audio narasi dengan visual yang ditampilkan agar pesan dapat tersampaikan dengan jelas dan mudah dipahami. Tahap ini juga mencangkup penambahan elemen mendukung seperti teks, subtitle, dan efek transisi untuk memperkuat penyampaian pesan. Dan jangan lupa untuk background, musik latar, ditambahkan untuk membangun suasana dimulai dari nuansa optimis, kemudian emosional. Kemudian untuk pembagian tugas dalam penyusunan proposal dan produksi iklan layanan masyarakat suara dari ujung negeri atau SDG 4 itu dilakukan secara terstruktur, sistematis, sesuai dengan kompetensi masing-masing anggota tim. Pada bagian pertama, itu ada bagian latar belakang masalah, serta tujuan umum dan tujuan khusus yang disusun oleh Lendra. Kemudian ada juga bagian manfaat iklan layanan masyarakat yang meliputi manfaat bagi masyarakat, pemerintah atau stakeholder, serta kelompok disusun oleh Niki, sementara manfaat bagi dunia pendidikan disusun oleh Yafi. Kemudian pada bab kedua yang berisi dasar teori, disusun oleh Yafi yang membahas tentang pengertian serta tujuan dan fungsi iklan layanan masyarakat. Kemudian Tiara yang membahas mengenai konsep komunikasi massa serta pembahasan mengenai Sustainable Development Goals atau SDG, termasuk pengertian SDGs or SDG 4 tentang pendidikan berkualitas. Kemudian ada juga pembahasan mengenai kesenjangan pendidikan di Indonesia serta peran media dalam isu sosial yang disusun oleh Ardi. Kemudian pada bab ketiga terkait konsep dan perancangan iklan disusun juga oleh Ardi. Kemudian Kania mengerjakan target audience, alur cerita atau storyboard. Kemudian ada membahas juga mengenai konsep visual dan audio.
Kemudian pada bab 4, mengenai proses produksi disusun oleh Kimo. Kimo juga menyusun mengenai seluruh tahapan produksi yang meliputi praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Kemudian dalam penyusunan pembagian tugas disusun oleh Dini, yang meliputi juga media dan alat yang digunakan, serta timeline kegiatan. Kemudian Amel mengerjakan mengenai bagian kendala dan solusi. Pada bab yang kelima, yakni penutup, disusun oleh Amel. Dengan adanya pembagian tugas ini, diharapkan seluruh proses penyusunan proposal dan produksi iklan dapat berjalan secara efektif, terkoordinasi, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Next slide. Kemudian pada media dan alat, dalam proses produksi iklan layanan masyarakat, digunakan berbagai media dan alat pendukung untuk menghasilkan kualitas visual dan audio yang optimal. Untuk media yang digunakan yakni media sosial seperti YouTube, kemudian ada platform presentasi, atau PPT, kemudian pemilihan media ini bertujuan untuk menjangkau audiens yang luas, khususnya generasi muda yang aktif di platform digital, sehingga pesan mengenai kesenjangan pendidikan dapat tersebar secara masif dan efektif. Kemudian ada alat produksi. Alat produksi digunakan untuk menunjang proses penciptaan video sebagai berikut. Yang pertama ada perangkat pengambilan gambar menggunakan kamera smartphone dan tripod. Kemudian yang kedua ada perangkat audio, itu menggunakan headset. Kemudian yang ketiga ada perangkat pencahayaan, dan ada juga itu natural light ataupun lampu tambahan. Kemudian untuk perangkat editing menggunakan laptop atau komputer dan software editing. Kemudian next slide. Untuk timeline kegiatan dalam pembuatan topik mengenai suara dari ujung negeri atau SDG4 itu disusun, kegiatan pertama itu ada penentuan topik tanggalnya 14 April 2026, kemudian ada pengumpulan video untuk diolah itu tanggal 20 April 2026, kemudian ada proses editing itu 22 April 2026, dan penyusunan proposal dan PPT 26 April 2026. Timeline ini gunanya untuk menunjukkan alur kerja yang sistematis, kemudian dimulai dari tahap perencanaan hingga tahap penyelesaian akhir. Setiap tahapan itu dirancang agar proses produksi berjalan efektif dan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan. Next slide. Oke, lalu ada kendala dan solusi. Kendalanya itu ada di koordinasi tim itu kurang optimal, seperti jadwal berbeda. Lalu kedua ada keterbatasan waktu diskusi dan pengumpulan materi. Ketiga itu mendapatkan kapasitas di daerah terpencil, sulit mendapatkan kapasitas di daerah terpencil. Keempat, ketergantungan pada sumber video dari internet. Lima, itu ada perbedaan kualitas audio dan visual antara anggota. Solusinya itu yang pertama adalah komunikasi aktif via WhatsApp dan Google Meet. Kedua itu ada pembagian tugas lebih jelas dan terstruktur. Ketiga itu ada seleksi contoh secara tertentu dan relevan. Keempat itu ada penyesuaian narasi dengan visual yang tersedia, dan kelima itu ada editing terpusat untuk menggunakan kualitas video. Next slide. Oke. Kesimpulannya, jadi kesenjangan pendidikan Indonesia, khususnya di wilayah 3T, itu masih menjadi masalah yang hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti keterbatasan fasilitas, akses yang sulit, serta kurangnya tenaga pendidik. Melalui kanal masyarakat ini, kami berusaha menyampaikan kondisi tersebut kepada masyarakat dengan cara yang lebih mudah dipahami dan mengerti secara emosional. Kami juga belajar bahwa kerjasama tim, perencanaan yang matang, serta pemanfaatan media digital sangat penting dalam menghasilkan karya yang baik. Harapannya, karya ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemerataan pendidikan, khususnya di wilayah hidup. Sarannya, pertama, bagi pemerintah diharapkan dapat lebih fokus dalam pemerataan pendidikan, baik dari segi fasilitas, tenaga pendidik maupun akses teknologi. Kedua, bagi masyarakat diharapkan dapat lebih peduli terhadap kondisi pendidikan di daerah terpencil, misalnya dengan mendukung atau menyebarkan informasi terkait isu ini. Ketiga, bagi mahasiswa atau pembuat karya selanjutnya disarankan untuk melakukan riset lebih mendalam dan mengembangkan kreativitas dan kecerdasan. Dan terakhir, untuk proses pengerjaan ke depan, manajemen waktu dan persiapan tugas perlu diperhatikan agar hasil penjualan bisa lebih maksimal. Sekian dari kelompok kami memohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi selama berlangsungnya presentasi kelompok kami. Terima kasih.